Baik, Bung Dahlan, selamat siang. Kami dari tim Aceh ini ingin melakukan sedikit wawancara terkait kinerja DPRA di 2019, 2020, 2021 dan mungkin 2022 ke depan, yang paling penting ke depan. Ada beberapa harapan masyarakat yang belum dikerjakan mungkin oleh pemerintah Aceh maupun oleh DPRA sebagai lembaga eksekutif dan legislatif, terutama terkait beberapa poin MOU Helsinki, misalnya seperti bendera misalnya yang belum. Kira-kira bagaimana pandangan Bung Dahlan dan juga beberapa kewenangan yang lain? Ya, dinamika 2019 sampai hari ini udah memasuki tahun 2022 memang tahun yang berat tahun yang berat dalam konteks penyelenggaraan pemerintah Aceh, karena kita tahu bersama di 2018 itu pasca pelantikan eksekutif kemenangan Gubernur Irwandi Nova 2018 langsung di awal tahun kepemimpinan Pak Irwandi Nova itu anggarannya disepakati dengan Pergub. Artinya tidak disepakati bersama dengan DPR Aceh gitu. Dan di tahun 2018 pun terjadi musibah dengan tersangkanya Gubernur Irwandi sebagai tersangka di dalam kasus korupsi. Nah, 2019 praktis sejak dari 2018 sampai dengan hari ini gubernur dipimpin oleh Pak Nova sendiri gitu, tanpa ada wakil gubernur. Nah, dinamika di 2019 juga artinya ada transisi kepemimpinan politik di legislatif karena tahun pemilu pasca pelantikan DPR periodisasi 2019-2024 yang dilaksanakan 30 September 2019 juga pengesahan APBA perubahan 2019 sekaligus penetapan APBA di 2020 yang dimana disepakati oleh DPRD di periodisasi sebelumnya, periodisasi 2014-2019. Nah, artinya apa yang ingin kami sampaikan praktis di tahun 2020 kebijakan program kegiatan anggaran di tahun 2020 juga tidak melibatkan DPRA periodisasi 2019-2024. Dan kita tahu bersama bahwa di 2020 sejak bulan Maret negara menetapkan pandemi COVID-19. Maka sejak dari saat itu kita berjibaku untuk mencoba melakukan penyesuaian terhadap beberapa kebijakan nasional terkait dengan penanganan pandemi COVID-19. Ada kebijakan pengurangan transfer pendapatan dari pusat, baik DAU, DAK maupun sumber transfer yang lain, dan juga ada kebijakan refocusing anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19, penanganan pandemi kesehatan, penanganan dampak sosial ekonomi, juga ada dampak sosial. Apa yang kita lakukan dengan eksekutif pada saat itu, kita mengajak pemerintah Aceh untuk melakukan rapat kerja bersama dengan kita. Karena ada dua kebijakan terkait pandemi. Karena di 2020 kita tidak terlibat di dalam perumusan kebijakan dan program kegiatan karena pengesahan dan penetapan APBA-nya dilakukan oleh DPR periode sebelumnya. Harapan kita ada penyesuaian, bagaimana mencoba untuk mengharmonisasi kembali program kegiatan yang sudah disepakati di dalam APBA tahun 2020 itu, terutama untuk menyikapi bahwa ada pengurangan transfer dari pendapatan itu. Artinya ada sekian program kegiatan yang harus dirasionalisasi karena sumber pembiayaannya sudah tidak ada. Itu satu hal. Yang kedua, harus ada proses rasionalisasi terhadap berbagai program kegiatan lainnya karena ada konteks pandemi tadi, baik untuk penanganan kesehatan, dampak sosial ekonomi maupun untuk penanganan dampak sosialnya atau social safety net itu. Nah, apa yang terjadi berminggu-minggu kita mendiskusikan itu tidak ada kesepakatan antara pemerintah Aceh dengan kita legislatif.
Dan secara sepihak dalam perjalanannya kemudian di tahun 2020 pemerintah Aceh melakukan pergub penjabaran APBA sampai dengan 4 kali yang menurut kami dalam pandangan kami kemudian itu tidak sensitif dengan kebutuhan, baik kebutuhan pembangunan secara umum untuk menjawab persoalan makroekonomi Aceh dan juga tidak sensitif terhadap penanganan pandemi COVID-19. Dan tahun 2020 juga diwarnai dengan berbagai sikap politik keras dan tegas ya dari DPRA di dalam memainkan peran dan fungsi pengawasannya. Ya, kita sempat melakukan interpelasi terhadap pemerintah Aceh, terhadap beberapa kebijakan pembangunan dan politik yang menurut kita itu tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga tidak memiliki keberpihakan terhadap rakyat itu. Interpelasi kemudian juga berlanjut dengan angket, tapi juga angket juga tidak memenuhi quorum karena dikehendaki oleh regulasi itu 2/3 dari jumlah anggota DPR. Harus ada orang 61 untuk quorum paripurna, sehingga angket tidak jadi. Setelah kita tunda pun akhirnya tidak jadi karena tidak terpenuhi quorum itu. Nah, di 2020 dinamika seperti itu terus terkesan di publik antara DPR Aceh dengan pemerintah itu berhadapan itu. Ditambah dengan adanya beberapa pansus yang dibuat oleh DPR Aceh, yang sebenarnya kita ingin menegaskan komitmen kita sebagai lembaga DPR, sebagai bagian dari check and balance dengan eksekutif itu untuk memastikan bahwa fungsi pengawasan itu berjalan sebenarnya. Yang harapan akhirnya ada perubahan terhadap tata kelola dan kebijakan agar betul-betul melahirkan pemerintahan yang clean dan clean. Nah, kenapa saya ceritakan itu 2020 karena itu juga berdampak. Setelah di 2020 akhirnya dalam konteks ini menyisakan silpa anggaran yang cukup besar itu. Di tahun 2020 silpanya sampai 3,98 gitu. Hampir 4D gitu di tahun 2000. Dan secara politik juga DPR Aceh pada akhirnya setelah melakukan pembahasan yang sangat alot hampir sebulan setengah terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBA tahun 2020, kita mengambil sikap secara kelembagaan, kita menolak pertanggungjawaban APBA tahun 2020. Nah, apa yang ingin saya sampaikan bahwa energi kita sejak kita dilantik 2019 September akhir itu 2019 selain menyelesaikan persoalan-persoalan dinamika internal karena sejak dari awal sudah berhadapan soal tatib, soal penyusunan AKD dan segala macam. Di tahun 2020 konteks besarnya kebijakan program kegiatan anggaran juga seperti itu. Di 2021 baru kita sepakati anggaran di akhir tahun. Artinya di 2021 beberapa misalnya ketidakharmonisan itu diperbaiki atau seperti apa sih? Niat kita selalu ingin memperbaiki karena apa yang ingin kita sampaikan selalu kepada eksekutif bahwa penyelenggaraan pemerintahan Aceh itu adalah eksekutif dan legislatif. Jadi sejatinya kehendak konstitusional itu mengharuskan untuk bersama-sama, Tapi pesan ini kelihatannya tidak pernah ditindaklanjuti. Pesan yang ingin kita sampaikan tidak ditindaklanjuti oleh eksekutif. Nah, artinya apa wujud konkret yang kita lakukan di 2021 kita menyepakati penetapan anggaran APBA tahun 2021 itu juga tepat waktu dan itu sejarah dalam perjalanan penyelenggaraan pemerintahan di Aceh pasca damai di periodisasi kepemimpinan DPR 2019-2024 ini baru penetapan anggaran tepat waktu. Oke, kalau untuk 2019 mungkin warna kepentingan politiknya besar itu. Ada penetapan perubahan anggaran 2019 sekaligus penetapan APBA 2020 oleh DPR periode sebelumnya. Tapi di 2021 kita juga tepat. Nah, apa yang kita lakukan dalam kebijakan anggaran 2021 setelah proses pembahasan yang panjang, mencoba untuk memastikan bahwa apa yang sudah direncanakan oleh pemerintahan Irwandi Nova di dalam RPJM terhadap arah kebijakan dan program kegiatan itu bisa dipenuhi. Dan di 2021 karena di 2020 ada beberapa dinamika karena kita juga secara politik sempat menolak kebijakan program multi-use yang menurut kita tidak memberikan dampak
dampak konkret ya dalam konteks karena tidak ada rasionalisasi yang menyeluruh dan perencanaan yang holistik sebagai instrumen pembangunan yang harapan kita bisa mendorong pertumbuhan kawasan ekonomi baru atau mendorong menjadi menjadi daya ungkit untuk pembangunan kawasan-kawasan tertentu. Karena semangat yang kami lihat ini lebih kepada semangat simsalabim ya, base-nya project dan perspektifnya rente yang menurut kami yang itu yang tidak kami setujui gitu di tahun 2020. Kita minta ada rasionalisasi ulang. Makanya di tahun 2020 juga kita minta ada perubahan APBA sebenarnya, tapi ya perubahan APBA tidak ada gitu. Secara sepihak ada perubahan penjabaran sampai dengan 4 kali. Nah, praktis di 2020 itu dinamikanya sangat kencang sekali antara DPR dengan eksekutif, sehingga juga ini juga berbuntut terhadap abainya beberapa kebijakan strategis lainnya yang menjadi kehendak politik perdamaian yang diharapkan oleh rakyat Aceh, seperti langkah-langkah konkret yang mesti dilakukan oleh penyelenggara pemerintah Aceh, dalam hal ini eksekutif dan legislatif, di dalam upaya mewujudkan implementasi MOU Helsinki dan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh 11 tahun 2006 gitu. 2006 karena lebih banyak fokus kepada tata kelola yang memang menurut kami sangat buruk sekali. Alat ukurnya sederhana gitu, alat ukurnya silpa yang sangat besar, angka kemiskinannya juga tidak turun, pengangguran yang tetap. Ukuran-ukuran makro suksesnya pembangunan dan clear-nya government itu tidak bisa diwujud, dan banyaknya kasus yang hari ini juga ditangani oleh APH, kehadiran KPK di Aceh, dan juga banyaknya kerugian negara yang juga dihasilkan dari audit BPK dan banyaknya rekomendasi dari BPK sebagai audit pemerintah gitu, dan juga BPKP. Jadi itu warna pemerintahan Aceh sampai dengan hari ini. Saya kira di 2021 saya kira juga tidak banyak yang berubah, dan publik juga tahu sendiri bagaimana dinamika dalam konteks decision pengambilan kebijakan di dalam perwujudan kebijakan program kegiatan, terutama buruknya tata kelola di unit penyediaan barang dan jasa gitu. Sehingga di 2021 DPR Aceh juga membentuk pansus Biro Pengadaan Barang dan Jasa dan juga pansus tindak lanjut dari LHP BPK RI, karena banyaknya berbagai temuan dan rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI dalam konteks tata kelola kebijakan dan anggaran pemerintah Aceh. Secara politik, Bung Dahlan, lebih bagus mana hubungan harmonis antara DPR dengan pemerintah Aceh di tahun 2000 atau di tahun 2001, lebih bagus mana? Saya kira sebenarnya secara peran fungsi ya nggak ada persoalan gitu, karena nggak ada persoalan. Cuma ini yang kadang tidak bisa dipahami oleh eksekutif. Kita juga dengan kewenangan konstitusional yang kita miliki juga menjalankan peran fungsi kita sebagai legislatif. Kalau dari kami DPR sama sekali tidak ada niatan yang lain dalam konteks suka tidak suka dengan Gubernur Nova Iriansyah, tapi juga semangatnya adalah semangat perbaikan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan Aceh agar kehadiran pemerintah bisa memberikan kontribusi terhadap harapan dan cita-cita kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Aceh. Paling tidak memastikan bahwa RPJM yang sudah menjadi kebijakan bersama, artinya sudah dikanunkan, itu bisa berwujud. Nah, hari ini evaluasi kita jauh sekali. Apa yang menjadi arah kebijakan dan program kegiatan yang dirumuskan di dalam RPJM jauh sekali dari target dan harapan. Termasuk soal rumah duafa, soal jalan dan jembatan, bahkan yang tidak ada muncul seperti proyek multi dan beberapa kebijakan pembangunan yang lain. Yang target spesifik yang menjadi arah dan target dari RPJM sendiri itu juga tidak terpenuhi banyak sekali gitu. Di 2020-2021 saya kira kita sudah baru mengakhiri tahun 2021 juga ini akan menghasilkan silpa yang sangat besar. Publik tahu sendiri bagaimana tata kelola dalam konteks pengadaan barang dan jasa di pemerintah Aceh gitu. Dan kita kemarin paripurna terakhir di 2021 kita sudah menghasilkan beberapa rekomendasi penting yang kita tindak lanjuti dari pansus
Biro Pengadaan dan Jasa ada banyak rekomendasi yang itu akan kita tindak lanjuti untuk juga kita surati kepada para pihak yang lain, baik BPK, Presiden Republik Indonesia, Mendagri, dan juga BPKRI, dan juga khususnya kepada gubernur sendiri untuk memperbaiki tata kelolanya. Gitu. Apa bisa disebutkan salah satu kendala mungkin karena adanya pandemi COVID? Saya kira enggak. Itu pandemi COVID itu kan bukan hanya kasus Aceh. Jadi bukan karena ini pandemi kan bukan spesifik Aceh gitu, tapi juga Indonesia dan juga dunia. Dan dalam konteks penanganan pandemi COVID juga kita lihat nggak ada sensitivitas untuk itu. Sensitivitas penanganan pandemi COVID-19 artinya ada rencana kerja. Ada rencana kerja yang konkret dalam konteks penanganan pandemi COVID-19. Ini semua kan bagian dari subordinasi aja dari kebijakan nasional gitu. Tapi yang konkret spesifik pemerintah Aceh dalam konteks menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat Aceh, misalnya daya beli yang rendah ditambah dengan kondisi ekonomi makro Aceh, kemiskinan yang besar segala macam. Ada upaya-upaya sensitivitas dengan mewujudkan program-program kegiatan yang sensitif untuk penanganan dampak sosial ekonomi dan sosial safety net masyarakat enggak ada. Praktis untuk penanganan dampak sosial safety net hanya dilakukan satu kali gitu. Satu kali di awal-awal tahun 2020 dengan membagi beras sembako dengan iring-iringan truk tersebut, yang juga publik mendengar itu juga penuh dengan masalah gitu. Karena digiring hanya untuk rekanan tertentu. Dan sampai ke desa nggak sampai 10 paketnya gitu. Provinsi, gitu, kabupaten, kecamatan. Kira-kira ini kan untuk memulai 2022. Kita tinggalkan 2020 dan kita 2021, kita maju ke 2022. Kira-kira untuk mengurai akar masalah ini sehingga tuntutan publik nantinya misalnya terkait implementasi undang-undang PA dan MOU nantinya akan berjalan sebagaimana mestinya di relnya. Kira-kira apa yang harus diurai dari akar masalah? Yang bedanya hubungan DPR Aceh dengan pemerintah nasional itu sangat bagus komunikasinya, baik dengan Kemendagri, dengan Menko Polhukam, dan dengan kementerian lembaga lain termasuk dengan istana sendiri gitu. Kita mencoba mengkomunikasikan berbagai PR ya, menjadi PR dalam konteks penguatan dan keberlanjutan perdamaian Aceh. Banyak hal yang kita sounding, yang termasuk juga di bulan Maret di 2020 gitu, sebelum pandemi betul-betul terjadi di Indonesia, kita ketemu dengan Pak Presiden, kita juga mendiskusikan berbagai PR dalam konteks penguatan dan keberlanjutan perdamaian Aceh. Jadi PR yang belum selesai, yang menjadi disput dalam konteks implementasi MOU Helsinki dan UPA. Dan beliau pada saat itu menjanjikan ini untuk kita beresin pelan-pelan, tapi pasti secara terukur gitu. 6 bulan sudah ada progres yang signifikan, kata Presiden pada saat itu ketika kita melakukan pertemuan di istana, dan juga kementerian lembaga juga untuk menindaklanjuti, termasuk dengan menunjuk Pak Muldoko sebagai kepala KSP, sebagai person in charge itu, agar bisa membereskan ini. Nah, cuma kita dihadapkan dengan pandemi COVID. Tapi di luar itu komunikasi ini tetap masih berjalan. Kita sudah mengidentifikasikan berbagai persoalan yang ada di dalam MOU Helsinki yang belum implementasi. Begitu juga yang ada di dalam UPA. Misalnya kehendak di UPA itu ada 9 PP. 9 PP hanya 5 yang baru selesai, 4 belum. Ada 3 perpres yang sudah selesai. Tapi yang sudah selesai pun substansinya belum sesuai dengan kehendak politik perdamaian itu. Termasuk misalnya perpres pertanahan itu, yang sudah dimandatkan di 2016 juga sampai hari ini belum berjalan itu untuk pengalihan BPN Aceh dan BPN Kabupaten Kota menjadi perangkat Aceh itu. Padahal konkret di sana disebutkan menteri sebagai ketua timnya 1 tahun harus diselesaikan. Nah, saya kira ini harus bersama-sama dengan pemerintah Aceh, harus bersama-sama dengan pemerintah. Karena mandatoris sebagai representasi rakyat, ya selain legislatif ya eksekutif, gubernur dalam hal ini yang memang dipilih juga oleh rakyat untuk bersama-sama merumuskan agenda setting dan agenda kerja untuk bisa menindaklanjuti secara terus-menerus mendialogkan ini dengan pemerintah dengan pemerintah pusat. Termasuk juga kasus yang baru terakhir muncul kemarin itu soal polemik bendera gitu.
Kita clear semuanya, pemerintah Aceh clear, pemerintah nasional juga clear dalam diskusi dan komunikasi kita bahwa bendera itu sah karena proses proses pembuatannya sudah memenuhi kriteria peraturan perundang-undangan di dalam proses pembuatan sebuah peraturan, kemudian juga sudah ditetapkan oleh eksekutif dan legislatif, sudah dikanunkan, sudah dilempar daerah kan sampai hari ini belum dicabut. Sampai hari ini belum dicabut. Nah, adapun persoalannya lebih kepada persoalan psikologi politik aja. Barrier politik ini yang harus dituntaskan, dan saya kira itu tidak menjadi rumpunnya seakan-akan seperti selama ini rumpun salah satu partai politik menjadi menjadi agenda salah satu partai politik ya, tapi ini harus menjadi agenda keacehan, harus menjadi agenda semua kita yang ada di Aceh, semua stakeholder, semua komponen masyarakat Aceh. Bukan hanya soal bendera, termasuk agenda implementasi MOU Helsinki dan UPA yang lain. Apalagi sebentar lagi kita dihadapkan dengan momentum politik baru gitu. 2022 kita tidak jadi pilkada. Nah, itu juga karena tidak kuatnya dorongan dari kita gitu. Dengan semua elemen yang ada di Aceh termasuk eksekutif, padahal jelas di dalam UPA disebutkan dari pasal 69 sampai 95 bahwa substansinya pilkada Aceh di 2022. Karena penyelenggaranya berbeda, teknis pelaksanaannya berbeda yang diatur oleh kanun, anggarannya juga berbeda sampai dengan pasca pelaksanaannya, di mana pelantikannya juga berbeda dengan daerah-daerahnya. Dan substansi itu ada di UPA dan belum dicabut. Artinya substansi itu masih berlaku gitu. Tapi ketika kita komunikasikan dengan semua level di stakeholder nasional, baik Kemendagri, KPU, Komisi 2 RI dan juga Kemenko Polhukam, tidak ada jawaban yang konkret. Tidak ada jawaban yang konkret bahwa Aceh tidak boleh melaksanakan pilkada 2022. Tidak ada jawaban yang konkret bahwa Aceh harus melaksanakan pilkada. Semua jawabannya itu berpulang kepada Bapak Presiden. Nah, ini yang sebenarnya harus dipecahkan dengan daya dorong yang kuat seluruh elemen rakyat Aceh agar apa yang sudah ada di dalam kehendak politik perdamaian, baik yang ada di dalam kesepakatan damai Helsinki dan UPA, itu bisa sama-sama menjadi agenda konkret rakyat Aceh, menjadi agenda konkret pemerintah Aceh dengan semua komponen dan elemen agar bisa diselesaikan demi harapan dan semangat kita untuk terus merawat dan menjaga perdamaian ini terus berkelanjutan. Bung Dahlan, apa Anda yakin bahwa 2022 perkara-perkara implementasi MOU dan Undang-Undang PA yang belum selesai bisa kita selesaikan, ya minimal ya walaupun tidak sepenuhnya mungkin hampir mencapai sepenuhnya. Kira-kira bisa nggak? Sebagai representasi politik rakyat Aceh hari ini dan sebagai seorang politisi, saya harus memiliki keyakinan itu. Saya harus memiliki keyakinan itu dan akan terus saya rawat keyakinan itu gitu, bahwa ini bisa kita selesaikan. Tapi tentunya harus ada prasyarat-prasyarat juga yang harus dipenuhi. Seperti yang tadi saya sampaikan, harus ada konsolidasi menyeluruh. Harus ada konsolidasi menyeluruh elemen dan komponen masyarakat Aceh. Tentunya yang pertama adalah eksekutif dengan legislatif, dengan melibatkan berbagai tokoh partai politik dan tokoh-tokoh partai yang lain. Kita rumuskan konsepsi bersama. Ini kehendak rakyat Aceh. Ini maunya rakyat Aceh sesuai dengan kehendak perdamaian. Ini request kita kepada pemerintah nasional yang harus diselesaikan kalau kita memiliki itikat bersama untuk menjaga dan merawat perdamaian. Nah, sebagai seorang politisi saya harus merawat optimisme itu dan keyakinan itu. Kemungkinan besar kita Juni atau Juli kita sudah punya PJ. Betul. Bung Dahlan katakan tadi bahwa DPRA punya hubungan yang sangat baik dengan pusat, dan PJ kita ketahui nanti orang yang diutus oleh Presiden atau Kemendagri nanti untuk duduk menjadi PJ Gubernur di Aceh dengan hubungan yang mungkin sangat baik itu. Seberapa besar kira-kira keyakinan itu? Saya tidak memiliki tidak memiliki interest dengan personal. Yeah. Siapa orang yang akan di PJ? Apakah itu orang Aceh? Apakah itu bukan orang Aceh atau dari komponen mana? Tapi saya memiliki kriteria dan harapan, gitu. Dan saya kira itu juga menjadi harapan dari publik Aceh. Gitu. Artinya apa? Dia harus orang-orang yang betul-betul memahami Aceh. Memahami Aceh dalam artian dia tahu bahwa ada persoalan yang belum terselesaikan dalam konteks tadi yang kita ceritakan itu, soal kehendak politik perdamaian untuk mewujudkan perdamaian abadi dan penguatan perdamaian. Ada persoalan ekonomi makro Aceh, kemiskinan, pengangguran, ya, IPM kita yang rendah, konteks kesehatan ada stunting segala macam. Ini harus dibereskan. Soal ekonomi investasi yang tidak berjalan di Aceh. Nah, PR ini harus tersampaikan, harus dibahani kepada seorang
siapapun yang akan mau PJ dan mau menyelesaikan dengan waktu 2 tahun itu untuk membangun pondasi itu, baik pondasi untuk membangun untuk membangun tata kelola pembangunan dan pemerintahan yang baik, dan juga menyelesaikan agenda-agenda makro. Paling tidak pondasinya sudah dimulai oleh PJ ini. Makanya kita berharap PJ ini tidak memiliki interest apapun di luar interest itu. Dan kita berharap juga PJ akan itu adalah PJ betul-betul orang presiden. Kenapa? Kita berharap dia akan menjadi penghubung. Ada penghubung, ada penugasan sebagai penghubung antara harapan masyarakat Aceh tadi dengan negara ya, dengan pemerintah pusat. Jadi pure kita berharap PJ-nya dengan kriteria demikian punya kemampuan yang karena dia orang presiden bisa mudah komunikasi dengan stakeholder nasional dan juga tidak ada trouble dengan interest politik dan juga interest apapun secara kultural dengan Aceh bila perlu, tapi punya komitmen untuk menuntaskan dan membangun pondasi agenda yang belum terselesaikan, termasuk pondasi pembangunan dan ekonomi investasi untuk Aceh ke depan. Sehingga kita berharap di transisi 2024 ini akan lebih mudah untuk menuntaskan agenda-agenda kesejahteraan dan kemasyarakatan Aceh. Yang terakhir Bung Dahlan, mungkin ada 2 harapan DPR yang ingin saya ketahui, yaitu yang pertama itu harapan kepada pemerintah Aceh, dan mungkin yang terakhir harapan kepada masyarakat Aceh yang telah memilih Anda para legislatif duduk di sini untuk menjadi wakil mereka. Ada 2 harapan itu. Yang pertama mungkin harapan dulu kepada pemerintah Aceh, bagaimana dalam mengelola politik, sosial, lingkungan mungkin dan lain sebagainya yang mungkin menjadi pesan-pesan Bung Dahlan. Sederhananya, legislatif itu bukan lawan eksekutif, tapi mitra dari eksekutif. Itu kehendak konstitusionalnya demikian. Saya kira siapapun yang menjadi kepala pemerintahan di Aceh dia harus terbuka, harus mau duduk dan mendengarkan semua masukan, semua kritik dari publik ya, apalagi yang datangnya dari DPR sebagai representasi masyarakat yang sudah dipilih dengan mandatnya memang ya untuk mengawasi eksekutif, bukan karena suka dengan tidak suka. Nah, saya kira sudah saatnya publik juga menjadi kesadaran bersama hari ini gitu. Bahwa ada persoalan dengan tata kelola kita, tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, terutama juga di tata kelola anggaran ya, tata kelola kebijakan program kegiatan anggaran itu. Sehingga hari ini Aceh masih tetap bertahan pada kondisi minus dalam konteks ekonomi makro tadi, kemiskinan, pengangguran, lapangan kerja, angka stunting dan sebagainya. Nah, sensitivitas ini juga harus mau dibuka untuk didialogkan itu. Karena bicara porsi anggaran juga ini bukan porsi eksekutif, ini anggaran rakyat Aceh ini uang rakyat Aceh gitu. Apalagi kita sebentar lagi udah dana transfer dari OSUS sudah tinggal 1% di 2023. Mana agenda yang harus kita tuntaskan, mana yang prioritas, mana yang urgent untuk menjawab berbagai persoalan dan tantangan pembangunan. Tidak ada klaim sepihak bahwa inilah yang paling betul, ini yang sebenarnya yang harus dikerjakan, tapi nyatanya tidak memberikan dampak apapun terhadap publik, terhadap masyarakat. Nah, harapan kami ini keterbukaan ini harus dimiliki oleh eksekutif dan memastikan bahwa semua jajaran penyelenggaraan pemerintah di birokrasi, yaitu kepala SKPA juga, untuk tidak menjadikan kami sebagai lawannya, tapi mitra untuk mendialogkan soal urgensi apa yang diinginkan oleh rakyat itu, apa yang diinginkan oleh kebutuhan pembangunan kita. Jangan perintahnya datang aja ke legislatif, dengar aja mereka yang ngomongkan, tapi juga diabaikan untuk tidak dilaksanakan. Ini nggak seperti itu saya kira. Karena kami tidak ingin menjatuhkan siapapun, tidak dalam posisi ingin mengkerdilkan siapapun, apalagi ingin menegasikan peran fungsi mereka gitu. Tapi kami adalah mitra sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Yang terakhir kepada warga masyarakat, sekarang masyarakat banyak misalnya ya terpengaruh hoak bahwa ada kisru antara DPR dengan
pemerintah Aceh yang kemudian dibesar-besarkan dan dijadikan sebagai amarah oleh rakyat, sehingga energi yang mengalir selalu energi negatif kepada rakyat. Saya kira kita berharap terutama peran media dan peran tokoh-tokoh Aceh gitu kan untuk menyampaikan pesan-pesan yang sejuk, pesan-pesan yang konstruktif ya, kepada publik bahwa Aceh ini milik kita semua gitu. Bukan milik salah satu kelompok, bukan milik salah satu elemen gitu. Tapi Aceh ini adalah milik kita semua gitu. Kita yang akan menentukan kemana masa depan Aceh gitu. Kemana masa depan Aceh, bagaimana arah masa depan Aceh. Nah, karena kondisi ekonomi makro kita dengan kemiskinan dan keterbelakangan hari ini, kita juga melihat bahwa ada situasi di mana anak-anak muda kita sudah mulai kehilangan harapan, masyarakat kita sudah mulai kehilangan harapan tentang narasi besar, tentang narasi besar pasca damai, tentang narasi besar pembangunan, kesejahteraan dan keadilan ya. Karena ada problem dengan perilaku dan attitude di penyelenggaraan pemerintah Aceh gitu. Nah, situasi ini yang harus kita perbaiki secara bersama-sama, tidak dengan saling menunjuk, saling menyalahkan itu. Dan itu tidak akan memberikan hasil apapun itu. Tapi bagaimana proses ini bisa didialogkan sampai dengan ke bawah gitu. Karena kita tahu bersama misalnya hari ini dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan kampung juga sudah ada dana desa, ada berbagai kebijakan nasional juga terkait dengan subsidi untuk penanganan sosial gitu kan, dan juga di tingkat kabupaten kota dan juga provinsi. Nah, saya kira sinergisitas ini juga menjadi penting sekali gitu antara pemerintah Aceh dengan pemerintah kabupaten kota sampai dengan pemerintah bawah. Juga sekaligus dengan semua komponen elemen masyarakat. Bagaimana ini bisa terus dikomunikasikan dan dialogkan. Maka kata kuncinya nggak boleh siapapun yang memegang kendali pemerintahan itu menjalankan pemerintahan dengan menutup mata dan menutup telinga gitu, tanpa memperhatikan apa yang berkembang, apa yang menjadi dinamika dan kebutuhan. Tapi bagaimana, karena tadi saya katakan bahwa Aceh ini milik kita bersama, kita akan menentukan Aceh ini mau seperti apa ke depannya. Kita sebagai mandatoris penyelenggara pemerintah hanya diberikan mandat dan amanah sementara gitu. Nah, bagaimana ini mampu kita komunikasikan dengan baik akan harapan dan cita-cita masyarakat dengan kebijakan dan program kegiatan sesuai dengan mandat kewenangan yang kita miliki di pemerintahan itu. Baik, Bung Dahlan, mungkin yang terakhir, apa yang kira-kira ingin Anda sampaikan sebagai kata kunci penutup? Silakan. Ya, ayo kita bersatu gitu, merajut kebersamaan. Kita cari irisan bersama yang menjadi harapan dan keinginan kita semua elemen dan komponen rakyat Aceh ini, terutama untuk memastikan keberlanjutan perdamaian dan juga mengisi pembangunan agar harapan dan cita-cita kesejahteraan kemakmuran rakyat Aceh bisa segera kita wujudkan gitu. Dan tidak perlu kita harus untuk saling menuju dan saling menyalahkan berhadapan sesama kita sendiri, karena justru kita bisa bergandeng tangan untuk bisa bersama-sama menatap masa depan Aceh yang lebih baik gitu. Baik, terima kasih Bung Dahlan. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih. Salam untuk semua ya.